Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Husnul Hidayati. Bahagia sekali kita bisa bertemu di tayangan perdana kita Teras SMK. Obrolan seru, inspiratif seputar SMK. Teras SMK merupakan program talkshow yang dirancang oleh sekolah sebagai media komunikasi dan informasi berbagai hal-hal tentang sekolah. Dan di tengah-tengah kita saat ini sudah ada narasumber. Beliau adalah Bapak Sunarjo. Beliau adalah Wakak Kurikulum dari SMKN Negeri 2 Jiwan. Kita sapa beliau dulu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Naryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Sehat nggih Bapak nggih? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Nanti kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang SMK ya Pak ya? Iya. Oke, Bu Husnul. Terima kasih. Pemirsa penasaran ya dengan obrolan kita? Banyak sekali nanti yang akan kita sharingkan, banyak sekali yang kita obrolkan. Dan tema kita kali ini adalah dengan semangat hari ulang tahun SMK Negeri 2 Jiwan, kita wujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Penasaran ya? So, tetap stay tune di Teras SMK, obrolan inspiratif seputar SMK. Pak Naryo, kalau kita berbicara sekolah, kalau kita berbicara SMK kan salah satu sekolah nggih. Kalau kita berbicara sekolah berarti kita selalu mengenal yang namanya kurikulum. Iya, betul. Kurikulum saat ini yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Betul. Sebenarnya apa sih Pak yang maksud dengan kurikulum merdeka itu, Pak? Oh iya. Yang dinamakan kurikulum merdeka yaitu suatu proses pembelajaran intrakurikuler di dalam sekolah itu, yaitu yang sangat beragam. Jadi yang sangat beragam, di mana nanti konten-kontennya ini lebih optimal, sehingga dengan konten yang optimal tadi peserta didik ini akan memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep, sehingga akan menguatkan nanti peserta didik ini akan menuju atau kompetensinya. Jadi seperti itu secara garis besar kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini dibanding dengan kurikulum yang kemarin yang sekarang ini yang kelas 11 dan kelas 12 kan K13. Masih menggunakan kurikulum 13 revisi. Nah, jadi ada sedikit perbedaan, yaitu yang pertama bahwa kurikulum merdeka ini konsepnya lebih sederhana, tetapi sangat mendalam. Jadi sangat mendalam. Jadi yang dimaksud di sini bahwa kegiatan proses belajar mengajar siswa ini Bu, tidak tergesa-gesa. Jadi tidak tergesa-gesa sehingga anak ini konsepnya paham betul, tetapi dilaksanakan dengan senang, dengan enjoy, dengan nyaman, sehingga anak ini nantinya akan betul-betul merdeka belajar, tidak dikejar-kejar, kan gitu. Kalau dulu K13 ini kan karena di KIKD-nya harus segera tercapai, sehingga Bapak Ibu guru pengajar pun juga akan mengejar ya KIKD-nya supaya segera cepat tercapai kepada anak-anak, segera disampaikan. Nah ini perbedaannya seperti itu. Jadi ada kemerdekaan di sini, sehingga anak akan lebih senang, lebih nyaman untuk belajar memahami konsep, yang akhirnya menguatkan anak-anak untuk menuju kompetensinya. Terus yang kedua ini lebih merdeka. Jadi yang dikatakan lebih merdeka ini bahwa kurikulum merdeka ini akan mengembangkan karakter pada peserta didik. Jadi akan menguatkan karakter peserta didik, yang dimana karakter sekarang ini yang dinamakan dalam P3 ya. Jadi profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya itu ada beberapa dimensi, yaitu ada misalkan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan, mandiri, kreatif. Jadi
nanti harus dikuatkan karakter-karakter itu sehingga ada link dengan pembelajaran abad 21. Iya, jadi pembelajaran abad 21 itu Bapak Ibu guru nanti harus dalam konsep belajarnya yaitu satu ada 4C ya Bu ya, ada 4C ya. Jadi yang pertama bagaimana konsep pembelajaran kita 4C tadi, misalkan critical thinking. Jadi anak dibawa pembelajaran yang kritis, berpikir kritis. Kedua misalkan creative thinking atau innovative thinking. Jadi guru ini memberikan pembelajaran bagaimana anak ini supaya nanti memiliki sifat inovatif. Jadi tidak takut dia mempunyai ide-ide kan seperti itu. Terus yang ketiga di situ communicative thinking. Jadi anak ini mampu berkomunikasi dengan lainnya atau mampu berkomunikasi terhadap ilmu yang dimiliki. Jadi mereka ini nggak ragu lagi. Terus yang keempat yaitu collaborative thinking. Jadi mampu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-temannya, dengan mungkin dengan user atau lingkungan dan sebagainya. Ini konsepnya kurikulum Merdeka itu seperti itu dibanding dengan kurikulum 13. Iya betul. Jadi nggak sekedar mengejar materi, tapi lebih ke apa ya Pak? Lebih ke karakter siswa. Karakter, iya. Jadi ke karakter yang sekarang tuh ditekankan pada karakter K3 tadi. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak supaya nanti berkarakter seperti itu. Jadi hidupnya atau gaya hidupnya seolah-olah tidak individual. Jadi tidak individual. Bekerja sama. Betul. Nah, di dalam kurikulum Merdeka tadi, Bu Kusnul, di sana ada kontennya lebih optimal. Nah, ini. Nah, berarti di sini Bapak Ibu guru nanti dalam proses mengajar, mendidik anak ini harus mampu merubah mindsetnya. Jadi harus mampu menyeleksi bahwa siswa atau peserta didik ini kan dalam gaya belajarnya berbeda-beda. Ini kan kita golongkan ada 3 ya. Ada yang anak ini gaya belajarnya misalkan visual. Ya, jadi dia misalkan melihat, membaca. Ada anak ini yang gaya belajarnya audio. Dia senangnya misalkan mendengarkan pakai ya misalkan kalau sekarang anak bawa HP pakai headset itu kan mereka mempunyai gaya belajar sendiri. Terus yang ketiga ini gaya belajar yang sudah kombinasi, jadi kinestetik. Jadi ini kombinasi antara audio dan visual. Ini anak yang gaya belajarnya lebih komprehensif. Nah, maka dengan adanya ini Bapak Ibu guru ya harus menyiapkan konten-konten dalam nanti memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Iya, jadi seperti itu sehingga nanti tentunya peserta didik ini yang mempunyai gaya belajar yang sesuai dengan yang mereka miliki, dia akan senang, dia akan merdeka, kan seperti itu kan. Ini mohon maaf kan kalau mindset dulu ya, dulu. Jadi gitu ya, Pak. Belajar ini kan seolah-olah dari Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau kurikulum Merdeka ini belajar harus berpusat pada kebutuhan peserta didik. Jadi guru ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik itu apa kebutuhannya? Ya, maka nanti ada kalau dalam pelajaran pilihan yang sesuai dengan passionnya. Nanti ada nanti di sana, sehingga kalau anak ini belajar nanti sesuai dengan passionnya, dia itu akan senang belajarnya, akan enjoy, tidak merasa tertekan, ya kan gitu. Gaya belajarnya yo sesuai dengan harapan anak-anak. Nah, ini salah satu konsep kurikulum Merdeka.
Iya. Berarti di sini Bapak Ibu guru ini yang harus punya inovasi dengan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya berarti Pak ya. Iya betul, harus update, harus mengikuti kreatif dengan perkembangan. Jadi tidak bisa menyamakan seperti gaya yang belajar seperti zaman dulu karena perubahan selalu seperti itu kan bener, gitu. Materi sekarang kita ibaratnya punya HP buka HP kan punya paketan misalkan tanya di HP sudah tahu semua, tinggal saja ini harus mampu menyeleksi materi ini misalkan cukup atau mampu dipertanggungjawabkan apa tidak, ini harus selektif. Jadi kan karena semua bisa memberikan konten di sana, jadi seperti itu sehingga banyak variasi ilmu yang kita adopsi, ya kita ambil nanti yang sesuai dengan karakternya gitu. Oh gitu. Iya Bu Guru. Berarti beda pada saat kita sekolah dulu ya sudah Bapak Ibu mengajar, ya sudah siswanya mendengarkan. Tidak. Betul. Kalau bisa siswanya yang lebih aktif. Betul. Kalau zaman dulu itu kan pembelajaran satu arah Bu Guru. Jadi hanya seolah-olah ilmu ini hanya dari guru satu arah. Jadi siswa kalau berpendapat seperti ibaratnya kamu masih belum memiliki ilmu seperti ini. Nah, kalau sekarang pembelajarannya harus dua arah. Harus kita sharing. Jadi belajar dengan anak ini ibaratnya sharing. Nah, guru di sini sebagai motivator, sebagai moderator. Bila nanti ada sesuatu, mungkin gurunya nanti di sini meluruskan. Jadi seperti itu gaya mengajarnya juga seperti itu. Iya, karena siswa zaman sekarang itu berbeda karena dengan banyaknya teknologi, HP yang masuk, informasi yang mereka dapatkan jauh lebih banyak ketimbang kita. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu guru tidak mau kreatif. Betul, betul Bu Guru. Jadi seperti itu. Berarti media pembelajaran Bapak Ibu guru pun juga nggak boleh sederhana Pak. Berarti harus bisa mengadopsi. Misalkan ini siswa itu sukanya nonton YouTube, berarti Bapak Ibu guru harus dong jadi YouTuber kalau bisa. Jadi bikin video. Di situ namanya ada tentang metode diferensiasi. Metode diferensiasi. Itu sekarang ada pembelajaran dengan karena apa? Bapak Ibu guru harus paham bahwa siswa ini berbeda-beda. Maka Bapak Ibu guru nanti juga harus menyiapkan konten-konten yang berbeda-beda. Misalkan Bapak Ibu guru bisa menyiapkan konten melalui media cetak misalkan ada buku, ada modul, kan seperti ada paket. Ini melalui media cetak anak-anak bisa belajar melalui media cetak itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu guru bisa misalkan buat video, kan gitu, sehingga bisa memfasilitasi anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang audio tadi. Terus sekarang yang lebih ngetren yaitu metode pembelajaran pakai ada media yang ini TikTok. Kan TikTok itu kan menyampaikan suatu materi tapi dengan gaya senang, gembira, sehingga anak ini lebih merangsang, merespon untuk lebih paham. Betul, contoh ini anak-anak TK misalkan dia lebih cepat dia ini melihat TikTok, video TikTok daripada anak ini dia diajarkan mereka lebih lama untuk mereka segera menghafalkan. Jadi seperti itu. Nah, inilah tantangan-tantangan ke depan bahwa Bapak Ibu guru nanti dengan adanya konsep diferensiasi ini harus mampu ke sana mengembangkan tentang konten-konten dalam memberikan pembelajaran terhadap
peserta didik. Wah, berarti kalau TikTok ya nggak cuma joget-joget, Iya. kalau Bapak Ibu joget-joget ngasih TikTok plus materinya. Betul. Biasanya kan ada tulisan di atas gitu. Iya. Jadi siswa seneng buka HP, nggak buka hal-hal yang negatif, tapi oh iya ini sambil belajar ya Pak ya. Betul. Oke. Iya. Siswa pun juga akan senang pastinya. Iya, Mereka betul. akan gembira. Oh iya. Tapi ya itu tadi mereka yang tadi sesuai dengan gaya belajarnya tadi, iya, mereka yang visual ya. gaya belajarnya audio ya seneng iya, dia kan gitu. Mereka tapi yang mungkin yang gaya belajarnya visual, mereka juga kurang tertarik karena mungkin di sini dia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tuntutan Bapak Ibu Iya, guru tuntutan Bapak Ibu guru luar biasa seperti ini. Harus mampu mengikuti perkembangan. Iya. Dan itu ya mau nggak mau ya harus seperti itu ya pemirsa. Kita sebagai guru, sebagai pengajar ya mau nggak mau harus berkreasi bagaimana caranya untuk menentukan model pembelajaran, metode pembelajaran agar lebih menarik bagi siswa. Dan siswa pun juga harus semangat. Bukan berarti oh ya sudah gini saja cukup, enggak, sama-sama biar nanti jadi suatu pendidikannya lebih berkualitas, siswanya juga lebih berkarakter. Betul, iya. Terus selain itu Pak, berarti di sini apa sih Pak yang perlu disiapkan dari pihak sekolah untuk untuk mengimplementasikan? Tadi kalau kita berbicara kurikulum merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Tadi apa sih sebenarnya harus disiapkan dari sekolah sendiri itu untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila? Iya. Jadi sekarang karena ada perubahan kurikulum ya. Jadi apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan? Jadi ini tentunya yang harus disiapkan ini semuanya harus mengikuti dengan perubahan kurikulum ini ya. Jadi mereka harus mampu merubah mindset atau pola pikirnya dari semuanya. Dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru, dari siswa, dari komite, semuanya ikut bagaimana supaya merubah tentang pola pikir atau gaya dalam proses pembelajaran seperti yang dijelaskan di awal tadi kan gitu. Nah, tentunya merubah mindset ini juga tidak serta-merta besok mesti sudah berubah. Lah ini makanya ini perlu diadakan IHT misalkan in-house training kan gitu, misalkan diadakan BIMTEK terkait dengan kurikulum merdeka biar mereka paham tentang apa atau konsep-konsep dalam kurikulum merdeka. Nah, pemerintah pun dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, pemerintah juga sudah cukup bijaksana. Ini dari pembelajaran yang kemarin masa pandemi COVID, bahwa dulu pembelajarannya kan daring ya. Nah, maka dari pengalaman daring itu akhirnya pemerintah sekarang bahwa untuk meningkatkan literasi Bapak Ibu guru dan siswa ini diberikan fasilitas secara daring Bu Kusnul. Iya, maka pemerintah yaitu memberikan platform-platform dalam Merdeka Mengajar. Nah, nanti siswa yuk ada platformnya, Merdeka Belajar. Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu guru di sana sudah ada video-video tentang apa kurikulum merdeka, tentang profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana, mengajar yang menarik itu bagaimana. Semua sudah difasilitasi oleh Kemendikbudristek. Jadi sudah ada video-videonya sehingga Bapak Ibu guru tinggal melihat video. Peserta didik pun ya juga seperti itu, diberikan fasilitas, yaitu diberikan platform dalam platform Merdeka Belajar. Jadi kesiapannya tentunya nomor pertama tadi yaitu merubah mindsetnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah,
peserta didik, orang tua, wali murid, komite dan seterusnya. Nah itu tadi. Terus kedua ya dia kan penguatan tadi. Nah yang kedua tadi di dalam kurikulum Merdeka ini kan ada sekarang yang namanya pelajaran P5. Oh, P5. Iya, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kan di sana ada dimensi yang P3 tadi. Oh iya. Nah, dari P3 yang tadi ada 6 itu tadi. 6 tadi dimensi tadi ada bertakwa, ada bermandiri, bergotong royong. Ini dikuatkan, Bu. Jadi dikuatkan. Nah, pemerintah menguatkan ini dibentuk suatu proyek. Dibentuk suatu proyek kegiatan sehingga dari 6 dimensi ini terwujud suatu tema, kegiatan tema. Nah, maka pemerintah ini dalam kurikulum Merdeka ini apa tema-tema dalam P5, nah kan gitu. Nah, tema-tema dalam P5 itu ada 8 di sana. Jadi ada 8. Jadi sekolah nanti wajib melaksanakan untuk kelas 10 ini maksimal 3. Maksimal 3. Iya, dari 8 itu maksimal 3. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Yang dua sunnah. Bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Iya. Nah, di sana ada tema misalkan bertema misalkan suara demokrasi ya. Terus ada temanya bangunlah jiwa raga. Ada tema kearifan lokal. Jadi ada 8 itu dibuat proyek ya. Jadi nanti silahkan sekolah ini mana yang cocok ya ini. Gitu. Nah, maka nanti tentunya Bapak Ibu guru ini harus mengemas dalam suatu kegiatan namanya kegiatan P5. Ini ya Bapak Ibu guru membuat modul ajarnya. Jadi modul ajar. Nah, kalau dalam peraturan di Peraturan Menteri nomor 262 kalau nggak salah itu bahwa dalam P5 ini diambilkan dari 0,5 jam JP dalam setiap pelajaran. Iya, misalkan dari pendidikan agama diambil 0,5, misalkan dari pendidikan Pancasila diambil. Lah ini nanti dikumpulkan, dikumulasi, dibuat suatu proyek tadi, proyek P5. Nah, itu pelaksananya kapan saja boleh, yang penting 1 tahun tadi. Tiga tema, melaksanakan 3 tema. Nah, kalau 0,5 tadi dikumpulkan dalam setiap pelajaran itu non pelajaran dasar kalian. Jadi yang dasar kalian tidak termasuk melaksanakan P5. Jadi di luarnya itu kalau dikumpulkan dalam 1 tahun itu di sana kumulatifnya 288 jam. Banyak juga 288 itu kalau kita laksanakan seperti jam pembelajaran, kalau seharinya misalkan 10 jam berarti ya 280 dibagi 10 ada 28, sekitar 29 hari kan. 29 hari 1 bulan penuh. Nah, jadi 1 bulan penuh bisa melaksanakan P5 tadi dengan secara terprogram. Nanti seperti itu. Jadi yang dikatakan tadi bahwa kurikulum Merdeka sekarang ada P5, jadi program atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berbicara proyek itu berarti nanti hasilnya berupa barang gitu, Pak? Oh iya. Gini, ya ini mungkin juga perlu dipahami ya. Jadi
yang berupa project ini tidak harus berupa hard skill ya. Ini boleh soft skill. Jadi tidak project misalkan setelah selesai anak bisa membuat motor. Ini enggak nanti hanya konsep yang sifatnya menguatkan karakter tadi. Lebih ke karakter. Betul. Jadi menguatkan karakter. Nah, ini contoh nih. Misalkan dengan HUT tadi ya, dengan HUT tadi, misalkan di sekolah kita nanti mengambil temanya di situ misalkan kearifan lokal. Nah ini dengan diambil tema kearifan lokal berarti anak-anak nanti yaitu diarahkan oleh fasilitator tadi, beberapa guru tadi. Ya dibuat kearifan lokal bagaimana, oh di daerahmu ini apa yang lagi misalkan diminati, ditarik, dikunjungi oleh orang lain kan gitu. Oh misalkan di Madiun terkenal pecel. Nah jadi nanti fasilitator tuh memberikan pembelajaran tentang pembuatan pecel ya gitu, misalkan pembuatan pecel diajar, sehingga nanti anak ini setelah diberikan penguatan tadi mereka bisa membuat rasa pecel sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sehingga di sini peserta didik itu setelah mereka ini praktek mampu membuat pecel yang enak, apalagi setelah nanti dipasarkan, terus banyak orang yang beli. Wah ini sangat luar biasa sekali membangun karakter atau confident terhadap peserta didik ini sangat luar biasa sekali. Nah mungkin sedikit saya cerita Bu Kusnul pada saat waktu saya belajar di STM dulu, namanya dulu Sekolah Teknik Menengah Kejuruan ya. Jadi saya dulu itu pernah belajar ngelas ya. Jadi diajari oleh guru saya ngelas. Nah pada saat itu karena metodenya dulu tuh saya takut ya sama guru, saya beranikan matur pada Bapak Ibu guru, Pak kalau saya mau ngelas atau nyambung bagian sepeda saya ini yang putus boleh Pak. Saya sama Bapak guru saya, oh silahkan. Nah dengan itu terus akhirnya saya dengan beraninya sepeda saya bawa ke bengkel praktek las, ya goncengannya saya las ya kan. Iya saya las, ternyata pada saat itu saya bisa menyambung dengan baik. Terus dipuji oleh Bapak Ibu guru, wah kamu ya pinter ya ternyata. Saya dengar seperti itu sangat bangga sekali. Pada bagi orang lain biasa ya Pak ya. Bagi orang lain yang las kan biasa, tapi bagi saya pada saat itu ini sangat luar biasa membangun confident, kepercayaan diri saya. Ternyata saya bisa ngelas. Besok kalau lulus saya mau jadi tukang las jadi gitu. Iya, saya ingin buka bengkel las. Tapi alhamdulillah dulu pada saat lulus saya buka bengkel las dan saat juga alhamdulillah laris. Karena ya mungkin itu tadi saking semangat kan gitu mau belajar, kemauan yang kuat dan tadi didukung tadi. Nah, jadi kita kembalikan tadi kalau seperti tadi dengan misalkan adanya P5 tadi, misalkan kearifan lokal anak ini digali terus diajarkan, dikuatkan oleh Bapak Ibu guru dan peserta didik, menghasilkan suatu proyek yang proyek itu misalkan diminati, wah lah mereka nanti mungkin dari rumah matur pada Bapak, Pak aku segera berwirausaha. Contohnya seperti itu. Sesuai dengan SMK ini Pak BMB. Betul. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan lulusan SMK. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, tetapi di situ mereka bisa membuat proyek P5, tapi harus dikuatkan oleh 6 dimensi tadi ya, harus dimensinya harus kuat. Jadi
mereka ini harus bertakwa, harus mandiri, harus kreatif, ya gitu. Jadi maksudnya tidak sombong, nanti akhirnya tidak bohong kalau masak kan gitu. Misalkan masak tidak membohongi pelanggan kan, karena sudah curang, curang kan sudah ditanamkan karakter P3. Jadi profil pelajar Pancasila tadi. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau zamannya kita dulu setiap siswa misalkan diwajibkan menghafalkan butir-butir Pancasila. Ya butir-butir Pancasila, hafal. Jadi sila 1 dulu ada berapa butir, sila kedua ada berapa. Itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu misalkan ada nggak gotong royong, nggak bantu, ayo berarti kamu melanggar butir berapa sila itu sampai apa ya, sama seperti ini nanti. Sehingga inilah nanti untuk mengadopsi dengan konsep tadi pembelajaran abad 21. Iya. Jadi nggak hanya sekedar hard skill tapi juga soft skill, dan itu soft yang paling skill, penting. betul, ya, Pak, ya? soft skill, soft skill itu yang paling penting, karakter itu yang paling penting, mendasar sekali. Kalau kadang-kadang kita ini mendidik anak ini kalau hanya mengajarkan atau mengejar suatu kompetensi ini gampang, gampang. Pengetahuan aja ya, Pak, ya? Pengetahuan gampang. Yang paling susah itu mendidik anak ini karakter. Ini yang paling lama. Kan karakter, disiplin. Ini aja sehari, 2 hari, 3 hari terus disiplin. Misalkan masuk kelas jam sekian harus masuk, jam sekian apel, runtut. Itu bisa seminggu tanpa ada permasalahan, udah luar biasa. Kan gitu. Pembiasaan itu, itulah nanti yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi dia itu hanya menginginkan anak yang saya butuhkan, anak yang memiliki karakter yang kuat. Kalau masalah skill ini bisa nanti saya berikan, bisa kami diklat dalam beberapa waktu. Mereka sudah pandai kalau mereka itu karakternya bagus. Jadi seperti itu. Nah inilah dalam kurikulum Merdeka yang ada P5 tadi seperti itu. Implementasinya seperti itu. Makanya nggak heran juga terkadang di SMK Negeri 2 Jiwan itu ada jalur hijau, di mana anak yang jalan itu jalan di jalur hijau. Betul. Biar jadi suatu pembiasaan budaya kerja di dunia kerja dan dunia industri itu seperti itu. Iya. Jadi di SMK 2 Jiwan ini sedikit banyak kan sudah sinkronisasi kurikulum dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Misalkan anak-anak sekarang dilatih, kalau mau masuk ke halaman sekolah motor dimatikan. Ini kan salah satu untuk mengurangi polusi, mengurangi kebisingan, kan gitu. Nah terus anak sepeda motornya dituntun, terus yang jalan lewat jalur hijau. Ini sudah mendidik karakter anak untuk disiplin di sana. Lah ini pun mesti ada anak yang namanya anak banyak, perlu dipahamkan nanti gini lah. Makanya ini salah satu juga perlu nanti diadakan penguatan kunjungan industri, biar dia tahu apa bener toh lah. Nanti maka nanti bisa diajak siswa atau peserta didik ke industri. Nanti makanya dalam P5 itu Bu Kusnul nanti bisa diambil tema, namanya tema kepekerjaan. Kepekerjaan. Iya, betul. Dalam tema kepekerjaan itu nanti di sana ada konsep-konsep yang menguatkan anak ini ke budaya industri. Jadi ini sifatnya wajib. Tadi kan yang bagi SMK wajib. Iya, tadi ada 3 yang satu wajib, yang 2 sunnah, yang wajib ini kepekerjaan. Jadi menguatkan karakter budaya industri tadi. Nah ini terkait. Dan itu sudah kita lakukan ya Pak? Iya, sudah dilakukan di SMK 2 Jiwan. Cuma saja ayo bersama-sama. Ini demi kepentingan kita semua, sehingga orang lain DUDI melihat
sekolah kita ini tertarik, oh anaknya berkarakter, mesti mampir, user mesti mampir ke SMK Duan Jiwan. Ya, coba kalau anaknya nggak tertib, mesti mau mampir, nggak mau. Oh anaknya ternyata belum berkarakter, usernya nggak mau. Nah, makanya kalau mari anak-anak kita tertib, kita disiplin, kita berkarakter, nanti yang menggunakan kita mesti nengok dan mampir. Jadi seperti itu. Jangan dioyak-oyak seperti itu. Iya. Nggak usah lera disempriti ya. Iya, lera disempriti nggak jalan lah. Memang ya ini tadi nggak semudah membalikkan tangan ya, memberikan pemahaman pada anak itu lah. Makanya ini nanti diadakan diimplementasikan dalam P5 tadi. Gitu Bu Kusnul. Menarik sekali ya Pak. Berarti di sini tuh harus ada kolaborasi. Gurunya harus kreatif, inovatif dalam menentukan metode pembelajaran. Sekolah memfasilitasi, berarti sampai di situ juga. Lalu kemudian siswanya mau nggak mau ya harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Betul, ya. Menarik sekali nih Pak. Aduh, senang sekali bisa ketemu dengan jenengan. Kita sharing sama-sama, kita ngobrol tentang P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Itu memang harus anak-anak harus mengikuti itu semua. Iya. Nanti lulus tujuannya sudah berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu harapan pemerintah seperti itu. Iya. Dia sudah berkarakter, sudah masuk ke dunia usaha, dunia industri, sudah terbiasa dengan budayanya. Iya betul, iya. Menarik sekali Pak, alhamdulillah. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, berbicara banyak lagi tentang budaya industri nggih Pak nggih. Iya Bu Kusnul. Budaya industri, banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi nanti dari Bapak Ibu guru harus seperti apa, dari siswa harus bagaimana agar kita membuat sekolah kita menjadi sekolah yang jauh lebih baik dan pendidikan kita menjadi pendidikan yang lebih berkualitas dan berkarakter pastinya ya Pak. Iya. Matur nuwun sangat Pak Naryo. Sama-sama. Sharing-sharingnya, alhamdulillah Bu Kusnul. Iya. Banyak yang kami dapatkan, nanti insya Allah nanti guru-guru dan siswa akan berusaha untuk mewujudkan itu semua. Iya, terima kasih. Matur suwun Pak Naryo, sama-sama. Sehat selalu nggih Pak Naryo nggih. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih banyak. Iya. Monggo tunjuk. Monggo Pak, tunjuk dulu. Akhirnya alhamdulillah kita pemirsa, dengan berbincang seperti ini akhirnya kita mempunyai banyak ilmu. Obrolan kita sangat inspiratif, obrolan kita sangat produktif dengan Bapak Sunaryo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang dapat kami simpulkan dari sini adalah catatan dari Teras SMK. Menjadi pelajar tidak hanya sekedar belajar, tetapi harus tahu mana yang salah dan benar. Menjadi siswa dan siswi dituntut untuk selalu berpartisipasi, tinggi toleransi, dan berkeinginan untuk berprestasi. Pelajar harus semangat agar kalian menjadi anak-anak yang hebat untuk mewujudkan Indonesia emas di umur 1 abad. Terima kasih untuk pemirsa. Kita ketemu lagi di tayangan Teras SMK dengan tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih untuk atensinya. Tetap semangat, tetap sehat, dan sukses selalu untuk kita. Saya pamit undur diri. Teras SMK, obrolan inspiratif seputar SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun ya Pak. Sama-sama.